Korban yang terus berjatuhan dan angka penderita yang terus meningkat membuat pemerintah akhirnya mengambil sejumlah langkah. Presiden dan jajarannya akan segera melakukan rapid test secara massal, menggelontorkan dana penanggulangan corona, menjamin stok pangan dan mempertimbangkan masak langkah karantina wilayah atau lockdown. Setelah sekian lama waktu berjalan, akhirnya Presiden memerintahkan segera dilakukan rapid test dengan cakupan lebih besar agar deteksi dini indikasi awal seseorang terpapar COVID-19 bisa dilakukan lebih cepat. Protokol kesehatan juga disiapkan untuk melanjutkan hasil rapid test, apakah karantina mandiri atau memerlukan layanan rumah sakit. Presiden menyatakan Wisma Atlet di Kemayoran dan hotel-hotel BUMN bisa digunakan bila rumah sakit penuh. Perlindungan maksimal pada para medis juga perlu diperhatikan, termasuk pemberian insentif kepada para dokter, perawat, dan jajaran rumah sakit yang bergerak dalam penanganan COVID-19. Segera lakukan rapid test, tes cepat dengan cakupan yang lebih besar, agar deteksi dini kemungkinan indikasi awal seorang terpapar COVID-19 bisa kita lakukan. Hal ini sejalan dengan himbauan Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia atau PDEI yang meminta penambahan pusat pemeriksaan corona serta menutup wilayah tertentu atau lockdown demi membendung penyebaran virus. Senter-senter pemeriksaan yang lebih banyak. Karena kalau hanya tersenter pada satu senter pemeriksaan, maka itu akan membutuhkan waktu. Tapi kita juga harus antisipasi jika memang itu harus dilakukan lockdown. Harus disiapkan juga itu sebagai pilihan terakhir, tapi itu adalah sebuah contingency plan yang harus disiapkan oleh wilayah-wilayah tertentu ataupun baik itu oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Presiden juga kembali menegaskan kebijakan kerja, belajar, dan ibadah di rumah bukanlah kesempatan untuk berlibur, melainkan menerapkan jaga jarak di area publik secara ketat. Kebijakan belajar di rumah, kebijakan bekerja di rumah, kebijakan beribadah di rumah. Jangan sampai kebijakan ini dilihat sebagai sebuah kesempatan untuk liburan. Ini akan memunculkan sebuah keramaian yang berisiko memperluas penyebaran COVID-19. Merespon hal ini, Kementerian Keuangan menyatakan akan memprioritaskan anggaran untuk sektor kesehatan dari APBN sebesar Rp27,7 triliun untuk penanganan virus corona. Dana itu berasal dari realokasi anggaran kementerian dan lembaga sekitar 5 hingga 10 triliun rupiah, ditambah dana transfer daerah sekitar Rp17,7 triliun yang dikontribusikan dari dana bagi hasil, termasuk cukai hasil tembakau, sumber daya alam, non-migas, serta dana otonomi khusus dan dana insentif daerah. Sekarang seluruh kementerian, lembaga, dan daerah fokusnya adalah menangani COVID, dan mereka di dalam APBD maupun di dalam anggaran kementerian dan lembaganya selama ini tidak ada pos untuk COVID, maka dilakukan perubahan realokasi kegiatan dan anggaran. Selain itu, Menteri Keuangan juga meminta BPJS Kesehatan untuk ikut menanggung penanganan pasien virus corona. Pemerintah kini tengah menyusun peraturan presiden terkait hal ini. Sebelumnya BPJS Kesehatan menyatakan biaya penanganan pasien virus corona akan langsung ditanggung Rumah Sakit Rujukan Kemenkes sesuai keputusan Menteri Kesehatan. Namun pemerintah juga akan merealokasi anggaran dari kementerian dan lembaga termasuk APBD untuk membantu penanganan COVID-19. Dari sektor pangan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian memastikan stok pangan nasional masih mencukupi hingga 3 bulan ke depan. Masyarakat pun dihimbau untuk tidak melakukan panik buying, lantaran stok pangan masih mencukupi. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jelang Ramadan, stok daging sapi dan kerbau disiapkan hingga ribuan ton, sedangkan daging ayam mencapai 500 ton. Validasi sampai di lapangan terhadap kesiapan pangan yang ada, baik menghadapi bulan puasa, Idul Fitri, maupun dalam situasi kepentingan apapun oleh negara dan rakyat Indonesia. Pengusaha penyedia bahan pangan juga menandatangani Fakta Integritas berisi pernyataan untuk menyediakan bahan pangan serta tidak menaikkan harga pangan di tengah isu corona.
Sementara Menteri Dalam Negeri menjelaskan kebijakan karantina wilayah atau lockdown adalah kebijakan pemerintah pusat yang bisa dilakukan atas permintaan pemerintah daerah kepada kepala gugus penanganan wabah corona. Selanjutnya, atas rekomendasi Menteri Kesehatan, keputusan karantina wilayah atau lockdown akan diambil. Kebijakan karantina wilayah di dalam pasal yang lain itu ada 7 pertimbangan. Epidemiologi sampai sejauh mana penyebarannya. Kedua, tingkat bahayanya, efektivitasnya, termasuk pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Di sisi lain, strategi politik dan strategi komunikasi pemerintah dalam penanganan virus corona dinilai perlu diperbaiki. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga mutlak diperbaiki, terutama karena jumlah korban yang terus berjatuhan. Masyarakat butuh itu, butuh sebuah first and urgent response ya dari pemerintah, dan ini lagi-lagi adalah sebuah manajemen krisis yang memang betul-betul bisa dibaca oleh publik bahwa pemerintah siap dalam respon dalam menghadapi virus corona ini. Namun publik juga perlu memahami setiap kebijakan membutuhkan proses dan adaptasi, maka setelah pemerintah menentukan kebijakan dan arahan, giliran masyarakat yang wajib mendengar, mematuhi, dan saling mendukung. Tujuannya satu, memerangi pandemi global ini demi kesembuhan dan kesehatan bersama. Tim Liputan Trans 7.